Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Agung Adi Romanzah dengan NPM 1914131077 dan dua rekan saya yakni Muhammad Fahri Renaldi dengan NPM 1914131067 dan Antonio Bahri dengan NPM 1914131046. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis kelayakan finansial agroindustri sumber rizki furnitur di Kota Bantar Lampung untuk melengkapi tugas mata kuliah evaluasi proyek. Untuk pemaparan yang pertama, kepada Saudara Antonio Bahri, saya persilahkan. Ya, untuk yang pertama yaitu pembahasan. Pembahasan ini sendiri terdiri dari 5 indikator. Yang pertama adalah gambaran umum agroindustri sumber rizki furnitur. Yang kedua yaitu proses produksi, yang ketiga aspek finansial sumber rizki furnitur, yang keempat analisis kelayakan finansial, dan yang terakhir yaitu analisis sensitivitas. Slide selanjutnya. Profil dan ruang lingkup perusahaan agribisnis agroindustri sumber rizki furnitur. Yang pertama adalah nama agroindustri, yaitu sumber rizki furnitur. Yang kedua nama pemilik agroindustri, yaitu Ibu Tanti. Yang ketiga lokasi agroindustri, yaitu di Jalan Pulau Buton, nomor 32, Jagabaya, Bandar Lampung. Tahun didirikannya tahun 2015, bentuk usaha yaitu industri rumahan yang bergerak di bidang pembuatan furnitur dan kayu jati dan tukar tambah kursi. Slide selanjutnya. Organisasi perusahaan agribisnis agroindustri sumber rizki furnitur. Yang pertama pemilik. Ya, selanjutnya pekerja 1 sebagai perakit kayu, lalu pekerja 2 sebagai pengamplas, pekerja 3 sebagai finishing, pekerja 4 pemasang jok, dan pekerja 5 sebagai penjaga toko. Slide selanjutnya. Proses produksi. Yang pertama dari perakitan kayu, lalu ke proses pengamplasan, lalu finishing, lalu pemasangan jok, dan yang terakhir adalah penjaga toko. Agroindustri Jati Sumber Rizki Furnitur memiliki struktur organisasi yang menggambarkan tugas masing-masing pekerja sesuai keahliannya, di mana terdiri dari 4 bagian produksi dan 1 bagian pemasaran, yaitu pekerja 1 yang bertugas dan bertanggung jawab untuk merakit kayu jati menjadi furnitur atau kerangka seperti kursi. Kemudian pekerja 2 bertugas dan bertanggung jawab dalam mengamplas kayu jati yang sudah dirakit menjadi furnitur. Proses pengamplasan ini bertujuan agar furnitur jati yang dihasilkan menjadi halus. Slide selanjutnya. Pekerja 3 bertugas dalam bidang finishing, yaitu proses pemberian lapisan pada permukaan furnitur yang bertujuan agar furnitur memiliki tampilan memikat, mewah, dan elegan, serta membuat furnitur terlindungi dan lebih awet. Pekerja 4 bertugas memasang jok atau busa pada kerangka kursi jati. Pemasangan jenis jok atau busa disesuaikan dengan model kerangka kursi jati masing-masing. Penjaga toko yaitu bertugas untuk mengerjakan segala sesuatu di toko seperti menata tempat pajangan, bersih-bersih, membuka dan menutup toko, serta melayani pelanggan yang datang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fahri Renaldi. Baik, selanjutnya adalah aspek finansial yang sumber rizki furniture. Yang pertama yaitu tentang biaya investasi. Investasi yang utama itu tanah dengan jumlah unit 1, gedung jumlah unit 1, mesin kompresor 5, bor listrik, gergaji listrik, mesin amplas, mesin serut, tang, palu, pisau pahat, meteran, dan obeng listrik itu berjumlah 10 unit. Harga per unitnya dari tanah yaitu sebesar Rp911.340.000 dengan biaya memakan sebesar Rp911.340.000. Gedung harga per unitnya yaitu sebesar Rp894.500.000 dengan biaya sebesar Rp894.500.000. Selanjutnya bor listrik. Harga per unitnya yaitu sebesar, yang selanjutnya yaitu mesin kompresor. Harga per unitnya yaitu sebesar Rp2.300.000 dengan biaya sebesar
11.500.000. Selanjutnya yaitu bor listrik dengan harga per unitnya yaitu sebesar 965.000 dengan biaya sebesar 9.650.000. Selanjutnya gergaji listrik, harga per unitnya yaitu sebesar 657.000, biayanya yaitu sebesar 6.570.000. Selanjutnya yaitu mesin amplas, harga per unitnya yaitu sebesar 650.000 dengan biaya sebesar 6.500.000. Selanjutnya yaitu mesin serut, harga per unitnya yaitu sebesar 724.000 dengan biaya sebesar 7.240.000. Selanjutnya yaitu tang dengan harga per unit yaitu sebesar 72.000 dengan biaya sebesar 720.000. Selanjutnya yaitu palu dengan harga per unit yaitu 650.000 dengan biaya sebesar 650.000. Selanjutnya yaitu pisau pahat, harga per unitnya yaitu 78.000 dengan biaya sebesar 780.000. Selanjutnya yaitu meteran, harga per unitnya yaitu 25.000, lalu biayanya mencapai sebesar 250.000. Yang terakhir yaitu obeng listrik, harga per unitnya yaitu sebesar 450.000 dengan biaya sebesar 4.500.000. Berikutnya yaitu tentang total investasi. Total investasi tahun 2015, palu yaitu sebesar 6 unit, pisau pahat dan meteran berjumlah 5 unit. Dengan total investasi sebesar 1.854.200.000. Selanjutnya total investasi tahun 2016. Tang dan palu berjumlah 6 unit, pisau pahat dan meteran berjumlah 5 unit. Dengan total investasi pada tahun 2016 sebesar 988.000. Selanjutnya total investasi tahun 2017. Tang dan palu yaitu 6 unit, pisau pahat dan meteran yaitu 5 unit. Dengan total investasi tahun 2017 sebesar 1.444.000. Selanjutnya total investasi tahun 2018. Tang dan palu berjumlah 6 unit, pisau pahat meteran 5 unit, kendaraan pick up 1 unit, mesin amplas 5 unit. Dengan total investasi pada tahun 2018 sebesar 1.482.000. Selanjutnya total investasi tahun 2019. Bor listrik, gergaji listrik, mesin serut berjumlah 5 unit, tang palu berjumlah 6 unit, pisau pahat, meteran, dan obeng listrik berjumlah 5 unit. Total investasi tahun 2019 sebesar 113.812.000. Total investasi tahun 2020 sebesar 14.948.000. Selanjutnya, yaitu biaya operasional. Pada tahun 2015, total biaya produksi 0. Total biaya lain-lain mencapai biaya sebesar 1.854.200.000 dengan jumlah 1.854.200.000. Pada tahun 2016, total biaya produksi yaitu sebesar 3.125.475.000. Total biaya lain-lain sebesar 17.080.000 dengan jumlah sebesar 3.143.543.000. Selanjutnya pada tahun 2017, total biaya produksi mencapai sebesar 1.785.640.000. Total biaya lain-lain sebesar 12.120.000 dengan jumlah sebesar 1.799.204.000. Selanjutnya pada tahun 2018, total biaya produksi sebesar 2.303.050.000. Total biaya lain-lain sebesar 13.120.000 dengan jumlah sebesar 2.317.652.000. Selanjutnya pada tahun 2019, total biaya produksi sebesar 2.365.000.000 maaf
pada tahun 2019 total biaya produksi mencapai sebesar 2.365.910.000. Total biaya lain-lain sebesar 12.420.000 dengan jumlah sebesar 2.492.142.000. Yang terakhir pada tahun 2020, total biaya produksi sebesar 2.283.830.000. Total biaya lain-lain sebesar 14.220.000 dengan jumlah sebesar 2.312.998.000. Selanjutnya itu tenaga kerja. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017, jumlah tenaga kerja berjumlah 3 orang dengan biaya tenaga kerja 3 juta. Lalu pada 2018, 2019, dan 2020, jumlah tenaga kerja menjadi 5 orang dengan biaya tenaga kerja menjadi 5 juta rupiah. Selanjutnya, produksi dan penerimaan. Tahun 2015, total penerimaan yaitu 0. Tahun 2016, total penerimaan yaitu sebesar 1.448.822.000. Pada tahun 2017 total penerimaan sebesar 3.338.240.000. Pada tahun 2018 total penerimaan sebesar 3.751.650.000. Pada tahun 2019 total penerimaan sebesar 4.994.820.000. Dan terakhir pada tahun 2020, total penerimaan sebesar 5.841.750.000. Selanjutnya, analisis kelayakan finansial. Baik, untuk analisis Net Present Value NPV, hasil analisis NPV tersebut menunjukkan bahwa selisih antara nilai sekarang dari penerimaan yang diterima dan nilai sekarang biaya yang telah dikeluarkan untuk usaha kursi jati ukir bernilai positif sebesar 3.800.286.971 rupiah. Hal ini berarti nilai sekarang penerimaan di masa yang akan datang masih lebih besar dari nilai sekarang biaya yang dikeluarkan di masa yang akan datang. Nilai NPV lebih besar dari NOR menunjukkan usaha ini layak untuk diusahakan. Selanjutnya, analisis internal rate of return IRR. Nilai IRR yang cukup besar yaitu sebesar 32,986%. Nilai IRR lebih besar dari suku bunga yang berlaku 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa dilihat dari nilai IRR, usaha sumber rizki furniture ini layak untuk dikembangkan. Analisis net BC ratio. Hasil perhitungan net BC pada tingkat suku bunga 5% adalah sebesar 2,151, yang berarti bahwa usaha industri kursi jati ukir ini layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan karena nilai net BC lebih besar dari 1. Dari hasil perhitungan, dapat diartikan bahwa setiap 10 juta biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan usaha sumber rizki furniture sebesar 21.510.000. Selanjutnya, analisis gross BC ratio. Pada tingkat suku bunga 5%, diperoleh gross BC rasio sebesar 1,323. Hal ini berarti usaha sumber rizki furniture menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan karena nilai gross BC lebih besar dari 1. Dari hasil perhitungan, dapat diartikan bahwa setiap 10 juta biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan usaha industri kursi jati ukir sebesar 13.230.000. Selanjutnya, analisis payback period PP. Analisis ini digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek. Bila waktu pengembalian investasi lebih pendek dari umur ekonomis proyek, maka proyek tersebut menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh payback period selama 121 tahun. Hal ini berarti investasi awal akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun, 1 bulan, 13 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Baiklah, selanjutnya analisis sensitivitas. Yang pertama, analisis sensitivitas jika biaya naik 30%. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk payback periodnya, hasil perhitungan payback period didapat bahwa dengan tingkat suku bunga 5%, maka jangka waktu pengembalian investasi adalah 2 tahun, 2 bulan, 7 hari.
payback period yang didapat lebih cepat dibandingkan dengan umur ekonomi usaha tersebut, sehingga usaha ini masih layak untuk dijalankan, meskipun biayanya naik 30%. Untuk net present value-nya, hasil perhitungan dengan menggunakan tingkat suku bunga 5%, nilai yang diperoleh sebesar 273.346,306.000. Hal ini menunjukkan industri sumber risiko furnitur masih layak untuk diusahakan dan mendapatkan keuntungan meskipun biaya naik 30%. Untuk aspek internal rate of return-nya IRR, hasil perhitungan menunjukkan nilai IRR sebesar 6,075% yang menunjukkan bahwa industri sumber risiko furnitur ini masih layak ya untuk diusahakan dan mendapatkan keuntungan meskipun biayanya naik 30%. Net BC rasionya, analisis net BC rasio menggambarkan perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai net BC rasio adalah 1,058, yang artinya benefit yang diterima 1,08 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan industri sumber risiko furnitur masih layak untuk diusahakan dan mendapatkan keuntungan, meskipun biayanya naik 30%. Gross BC ratio. Analisis gross BC ratio menggambarkan perbandingan antara jumlah VP benefit dengan jumlah VP biaya. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai gross BC rasio adalah 0,907. Artinya industri sumber risiko furnitur tidak mendapatkan keuntungan dan tidak layak untuk diusahakan ya untuk dari gross BC rasionya. Nah, selanjutnya adalah analisis sensitivitas jika produksi turun 30%. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk payback periodnya, hasil perhitungan payback period didapat bahwa dengan tingkat suku bunga 5%, maka jangka waktu pengembalian investasi adalah 2 tahun, 5 bulan, 16 hari. Payback period yang didapat lebih cepat dibandingkan dengan umur ekonomi usaha tersebut, sehingga usaha ini masih layak untuk dijalankan meskipun produksi turun 30%. Net present value-nya, hasil perhitungan dengan menggunakan tingkat suku bunga 5%, nilai NPV yang diperoleh sebesar 866.839.784. Min. Ya, jadi hasilnya ini min. Hal ini menunjukkan industri sumber risiko furnitur tidak layak untuk diusahakan dan mendapatkan keuntungan apabila mengalami penurunan produksi sebesar 30%. Untuk IRR-nya sendiri, perhitungan nilai IRR tidak dapat dilakukan karena nilai NPV positif tidak diperoleh. Hal ini disebabkan olah data yang didapatkan merupakan hasil wawancara sehingga datanya masih bias ya. Selanjutnya, net BC ratio. Analisis net BC ratio menggambarkan perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai net BC ratio adalah 0,766. Artinya benefit yang diterima 0,766 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha tersebut tidak layak untuk diusahakan dan tidak memperoleh keuntungan. Gross BC ratio-nya, analisis gross BC ratio menggambarkan perbandingan antara jumlah VP benefit dengan jumlah VP biaya. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai gross BC ratio adalah 0,799. Artinya industri sumber risiko furnitur tidak mendapatkan keuntungan dan tidak layak untuk diusahakan. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa usaha sumber risiko furnitur ini layak untuk diusahakan karena telah memenuhi kriteria investasi. Namun, pada kondisi terjadi kenaikan biaya sebesar 30% atau terjadi penurunan produksi sebesar 30%, usaha ini tidak lagi layak untuk diusahakan dan tidak lagi menguntungkan karena terdapat beberapa kriteria investasi yang tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa usaha sumber risiko furnitur sensitif terhadap perubahan biaya dan penurunan permintaan. Untuk dokumentasinya dapat dilihat di sini. Ini adalah sesi dokumentasi kami bersama pemilik usaha, yakni di sumber risiko furnitur. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.